Hi students, welcome to Comfort Session Podcast, a comfortable conversation with Surabaya Cambridge School. Well, I'm really so thrilled today because look at here who's here, the one and only our founder and school director of Surabaya Cambridge School, Bu Ibu Diana Sutanto. Berikan tepuk tangan dong. Halo Bu Diana. Halo. Bu, apa ya? No other words like beyond words that can describe how happy I am to be here, how honored I am. Pastinya karena perjalanan Ibu selama 20 tahun untuk mengembangkan Surabaya Cambridge School itu sangat membuat saya, I really adore you, Bu Diana. Thank you so much for having me in several entire sessions of podcast pastinya. Dan Bu Diana sendiri adalah founder istilahnya yang membangun Surabaya Cambridge School. Kalau sekolah itu usia 20 tahun ya Bu, saya aja mungkin 29 tahun. Kalau 20 tahun itu sudah usia-usia kuliah gitu kan ya, mau kerja. Nah, perasaan Ibu seperti apa? Sudah mengembangkan Surabaya Cambridge School selama 20 tahun. Silakan Bu Diana. Iya. Yang pasti saya sangat bersyukur karena sampai hari ini SIS ternyata bisa diterima di masyarakat Surabaya Barat ini terutama ya, karena murid kita kebanyakan memang dari Surabaya Barat, tapi juga ada yang dari Sidoarjo, dari luar kota juga udah ada, terutama SMA ya. Kemudian dari timur juga ada, dari utara juga ada. Jadi ya saya sangat bersyukur karena selama 20 tahun ini saya merasakan bahwa benar-benar berkat dan anugerah Tuhan kita bisa sampai hari ini ya. Nggak menyangka sih. Iya, luar biasa. Selamat Bu Dian. Dan mungkin yang saya terpikir oleh saya dan tim ya, apa sih yang membuat Bu Dian, what comes up on your mind at a time? Kenapa akhirnya memutuskan untuk membuat sekolah, di mana di Barat pun ini udah banyak Bu sekolah-sekolah. Nah, gimana tuh Bu Diana? Waktu itu tahun 2004, belum sebanyak sekarang sih. Mulai bermunculan sekolah-sekolah yang seperti ini ya. Tapi belum sebanyak saat ini. Jadi SIS itu termasuk yang mengawali, tapi memang perkembangannya itu step by step, karena waktu itu awal kita ambil franchise dari Singapura itu hanya sampai TK, dan awalnya nggak kepikir gitu loh bisa sampai high school. Itu sama sekali nggak kepikir. Makanya waktu murid kita yang di batch pertama udah hampir lulus di K2, ternyata sebagian besar orang tua itu mendorong kita untuk kenapa nggak bikin SD begitu, karena mereka merasakan perkembangan anaknya yang luar biasa. Jadi mereka juga bingung mau lanjutin ke sekolah yang setara di mana gitu, karena waktu itu juga belum banyak. Akhirnya setelah pertimbangan kita bikin SD kelas 1, kemudian kelas 2, kelas 3 dan seterusnya sampai grade 12. Nah, itu yang menyebabkan SIS sendiri meskipun sudah 20 tahun tapi kita baru meluluskan 5 angkatan, karena memang kita nggak mau langsung expand besar-besaran begitu. Kita menyiapkan sarana prasarana, terutama menyiapkan kurikulum, guru-gurunya, itu yang paling penting ya. Gitu. Kalau awalnya visi misi sekolah ini seperti apa Bu ketika awal didirikan? Jadi saya sendiri itu nggak pernah terpikirkan atau mempunyai cita-cita untuk mendirikan sekolah, itu enggak gitu loh. Jadi
dulu awal saya punya anak pertama Iya. di tahun 2003 itu, kemudian anak saya umur 9 bulan saya mulai cari-cari gitu. Sekolah seperti apa masih gitu. baby tuh 9 bulan udah browsing sekolah. Ya luar biasa Bu Diana. Kemudian baca itu loh majalah begitu kan, Parents Guide dan Iya. lain-lain. Nah di situ ada iklan, oh ini ada sekolah franchise Singapura bilingual English dan Chinese gitu. Jadi karena kalau di Singapura kan bilingual English Iya, dan betul. Chinese. Nah, wah ini menarik gitu kan. Kemudian saya coba hubungin, mungkin di Surabaya mereka ada Sudah cabang ada gitu. atau Nah ternyata mereka juga masih baru begitu, masuk ke Indonesia masih baru, dan mereka juga sedang mencari orang-orang yang berminat untuk membuka sekolah di kota-kota lainnya selain di Jakarta. Nah kemudian entah bagaimana master franchise yang di Jakarta itu, oh kita mau datang ke Surabaya, bisa ketemu nggak gitu. Ya udah, saya diajak ketemu ya ketemu aja. Entah kenapa dia ngomong gitu, approach saya untuk beli franchise untuk buka di Surabaya gitu. kemudian Bu Diana tertarik. Enggak, sebenarnya enggak tertarik. Oh, tidak ada ya? Enggak punya bayangan kan. Iya betul. Dulu soalnya awalnya kita memang saya membantu suami bisnis gitu. Tapi murni keinginan saya untuk cari sekolah yang baik aja untuk anak. Iya. Terus entah bagaimana, ya itu Kuasa rencana Tuhan ya, betul. Akhirnya saya jadilah membuka cabang franchise itu di Surabaya gitu. Ya mulai sebenarnya visi misinya itu sebenarnya kenapa saya tertarik, karena saya ini mempelajarin gitu ya psikologi anak, terus cara mendidik anak dan lain-lain. Saya melihat bahwa sekolah-sekolah di Indonesia yang dulu dengan national curriculum itu banyak kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki. Contohnya adalah kalau ngajarin anak bahasa asing begitu ya. Jadi mulai dari SD kita itu kan sudah diajarin bahasa Inggris kan waktu itu ya. Semua sekolah seperti itu. Tapi kenapa nilai-nilainya di rapot itu bagus, tapi pada saat ketemu orang yang untuk berbicara conversation, bahasa betul, kita pertama kali mendengar aja orang ini ngomong apa ya, kita nggak ngerti gitu. Terus habis itu mau ngomong balik, oke, aku mau ngomong kalimat ini bahasa Indonesia seperti ini, gimana ya cara translate in English gitu betul. Kan karena kita dulu diajarin kan punya buku kosakata begitu, jadi dari bahasa Indonesia sama Inggrisnya dengan apa, bahasa Inggris betul, list kata-kata itu, terus hafalin grammar, tenses kan begitu. Jadi sebenarnya konsep belajar bahasa untuk anak-anak kecil itu adalah semakin sering dia expose ke bahasa asing itu, semakin dia akan lebih cepat belajar gitu. Jadi nggak usah lagi pakai terjemahan ini vocabulary, itu nggak apa-apa sih, tapi untuk hal-hal yang vocabulary yang benar-benar advance gitu ya. Tapi kalau untuk sehari-hari lebih efektif dengan mendengar gurunya ngomong gitu. Makanya kenapa murid-murid saya yang di SIS ini mereka setelah 3-4 tahun sekolah, hasilnya bahasa asingnya maju sekali gitu, karena ya metode pengajarannya yang benar. Nah, visi misi awal kita sih sebenarnya mau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ya mungkin nggak disadarin mungkin ya di kurikulum nasional kita waktu itu. Gitu.
kemudian yang anak-anak disuruh menghafal. Iya. Ingat nggak dulu kita? Cuman remember tapi nggak bisa analyze, nggak bisa create, nggak bisa. Benar. Iya. Padahal sebenarnya memorizing itu adalah yang di Taksonomi itu. bukan, maksudnya memorizing itu yang diasah itu adalah level otak yang paling dasar. Betul. Justru yang Higher higher order level, thinking itu kan analytical, logical thinking, dan lain-lain. Itu pertanyaan-pertanyaan yang why, Betul. how, seperti itu. Ya. Itu yang sangat visi misi awalnya di situ aja sih. Baik, dan hari ini pastinya kita akan ngobrol bersama Bu Diana mengenai peran perempuan dan peran wanita dalam membangun Indonesia, termasuk di dalamnya melahirkan dan membesarkan penerus bangsa. Nah, kita mau tanya-tanya dulu nih Bu Diana sedikit aja. Keseharian Bu Diana sebagai seorang founder dan school director, pastinya Bu Diana seorang mom of three, betul ya? Mempunyai 3 putra dan putri. Nah, Bu Diana bagaimana untuk perannya sebagai ibu dan juga sebagai school director itu berapa persen itu seperti apa? Ya, jujur di awal-awal merintis saya mengalami banyak kesulitan untuk membagi waktu ya antara pekerjaan dan keluarga. Tapi tetap bagi saya prioritas utama adalah keluarga, terutama anak-anak. Dan saya sampai hari ini masih ingat sekali pesan dari suami bahwa oke, kamu punya pekerjaan, tapi tetap jangan sampai anak-anak itu tidak terhandle dengan baik, karena akan sangat nggak lucu banget kalau kamu itu di sekolah tiap hari ngurusin anaknya orang, tapi anakmu sendiri di rumah nggak keurus. Jadi sampai hari ini hal itu saya masih pegang, dan saya sangat berusaha untuk supaya balance begitu ya, antara ngurus anak sendiri dengan ngurus anak orang gitu. Karena ya bagi saya anak-anak ini adalah tanggung jawab yang utama bagi orang tuanya masing-masing, dan juga titipan dari Tuhan ya. Jadi ya belakangan kan banyak kejadian yang anak ditinggal kerja orang tuanya, kemudian babysitternya bikin violence gitu. Iya, itu sangat disayangkan sih Bu. Saya pernah mengalami juga, tapi nggak sampai begitulah. Jadi saya tahu benar bagaimana susahnya bagi waktu. Cuman saya bersyukur juga karena suami saya juga sangat perhatian, kita juga berbagi pekerjaan di rumah, kemudian dia juga membantu untuk dalam pengasuhan anak, parenting dan lain-lain. Kemudian mama saya juga sangat banyak membantu, terutama waktu anak-anak masih balita, saat saya nggak bisa spend waktu terlalu banyak dengan mereka, mama saya banyak mengisi kekosongan itu. Jadi ya semua pertolongan Tuhan lah sampai. Ketika itu apa yang Ibu lakukan? Sehingga mungkin karena dukungan suami dan juga dukungan orang tua dari Bu Diana sendiri, sehingga Ibu bisa menyeimbangkan antara mengurus anak dan juga pastinya juga dengan saat yang sama mendidik putra-putri penerus bangsa ini, Bu. Apakah ada salah satu yang dikorbankan ketika itu? Kalau dikorbankan sih nggak ada yang dikorbankan ya, cuman
ada beberapa hal yang sampai sekarang masih saya sesalin, terutama setelah saya punya anak yang ketiga, mungkin membagi waktunya tambah lebih berat lagi. Iya, gitu. betul. Cuman ya masa-masa terberat mungkin pada saat tahun 2011 ketika suami saya juga sering nggak berada di Surabaya karena dia punya bisnis di kota lain gitu ya. Jadi waktu itu saya menghadapin satu teenager di rumah yang dalam masa berat-beratnya memberontak dan lain-lain. Tapi secapek-capeknya saya kalau melihat anak misbehave dan lain-lain, ya saya kan berusaha untuk ya ayo duduk ngobrol, ya pastinya juga sambil bertengkar kan. Argumentasi kan, dan lain-lain. Gak apa-apa, nanti kan say sorry. Betul. We try to apologize each other. Jadi jangan karena kita capek pulang dari rumah terus lihat anak misbehave, biarin lah capek. Itu nanti kalau mereka udah dewasa tapi kita tidak sempat memperbaiki hal itu nanti orang tua kita sebagai orang tua sendiri yang akan merasakan dampak negatifnya gitu. Jadi secapek-capek apapun kita harus tetap meluangkan waktu untuk mereka, meskipun harus argumentasi, meskipun harus emosi dan lain-lain, tapi ya itu proses yang harus dijalani dalam parenting teenagers. Nah, Bu Diana, pernah nggak dengar stigma maca, mana, masa? Nah itu kan itu yang diperjuangkan oleh ibu kita Kartini ya, supaya kita itu bisa terbebas dan wanita pastinya juga merasa merdeka dan bebas untuk berkreasi seperti itu. Nah, untuk pandangan Bu Diana mengenai stigma maca, mana, masa itu seperti apa, Bu Diana? Kalau saat ini maca dengan masa itu bukan lagi monopoli kaum perempuan ya. Iya. Karena ada pria metroseksual juga, kemudian chef-chef terkenal juga mereka lebih pintar masak dari perempuan. Tapi kalau mana ya itu udah desain dari sang pencipta yang harus kita terima dan lakukan dengan baik. Kalau untuk masa depan Indonesia nih Bu, kita boleh ngobrol. Stigma itu kalau selalu melekat pada wanita. Menurut Bu Diana, apa yang akan terjadi? Kalau stigma maca, mana, masa itu tidak bisa dihilangkan. Jadi maksudnya kan kita perempuan itu istilahnya hanya bisa berdandan, kemudian hanya masak di dapur dan hanya mengurus anak seperti itu. Tidak boleh melakukan hal lain. Seperti Bu Diana yang sekarang sudah berprestasi, memiliki sekolah dan membangun sekolah sebegini besar. Nah, pendapat Bu Diana seperti apa ketika wanita dikotakkan seperti itu? Kalau zaman sekarang sih saya kita wajib bersyukur karena Ibu Kartini jasanya besar sekali loh untuk melepaskan kita kaum perempuan dari stigma itu. Ya. Tapi kalau saat ini sebenarnya tidak ada hal yang bisa menghalangi seorang perempuan untuk maju. Hal yang bisa menghalangi hanya kemauan diri kita sendiri dan cara kita untuk dapat suami yang tepat. Iya. Seberapa besar pengaruh seorang ibu terhadap pendidikan atau pengasuhan anak-anaknya menurut Bu Diana? Sangat-sangat besar sekali. Yang utama ya. Bagaimana nanti anaknya bisa menjadi orang dewasa yang mandiri, orang dewasa yang bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan keluarganya.
saya melihat bahwa peran seorang ibu itu dibutuhkan dalam pendidikan. Nah, kalau menurut Bu Diana, melihat mungkin wali murid begitu ya, mama-mama muda, ibu-ibu dari siswa-siswi SCS sendiri, menurut Bu Diana pola pengasuhan di era modern ini seperti apa? Apakah sangat berbeda dengan pola pengasuhan ketika mungkin putra-putri Bu Diana masih toddler seperti itu? Saya melihat pergeseran yang sangat besar. Karena entah ya, mungkin karena pengaruh zaman sekarang ini banyak yang serba instan semua, serba gampang semua. Orang tua muda ini tidak terlalu mau mengekspos anaknya ke hal-hal yang sulit gitu. Contohnya, oke lah, anak saya tak sekolahin di sekolah yang gampang aja lah, biar nggak stres gitu. Padahal sebenarnya hidup mereka nanti pada saat mereka dewasa dan masuk ke dunia pekerjaan itu jauh lebih susah dari sekarang. Persaingannya sangat luar biasa. Kalau dulu zaman kita mungkin dalam mencari pekerjaan di luar persaingannya cuman sesama orang Indonesia gitu ya. Tapi kalau sekarang dari mana aja bisa jadi persaingan kita kan. Ada ekspatriat juga. Betul, dunia semakin global. Kemudian juga semua serba terbuka dengan internet dan lain-lain. Makanya saya melihat bahwa justru tantangan anak-anak di masa depan itu jauh lebih berat dari zaman kita, generasi kita. Nah, seharusnya anak-anak itu harus diekspos dengan hal-hal yang challenging, betul, mulai dari kecil. Bagaimana bisa mereka menghadapi challenge yang begitu besar nanti ketika dewasa kalau tidak dilatih dari sekarang gitu. Kan segala sesuatu itu harus dilatih dan dibiasakan sejak kecil. Kalau anak nggak pernah dilatih untuk tough ya, bagaimana dia bisa menghadapi perubahan zaman yang begitu besar. Jadi ya menurut saya mindsetnya yang harus dirubah gitu. Nggak apa-apa anak stres, nggak apa-apa anak mengalami kesulitan, asalkan selama masih ada dalam pengawasan guru di sekolah, dalam pengawasan orang tua, mereka masih bisa di guidance gitu. Dan bagaimana untuk menghadapi tantangan-tantangan kecil untuk bekal nanti menghadapi tantangan yang lebih besar. Nah, mengenai stereotip perempuan yang selalu lemah dibandingkan laki-laki, Bu Diana, apa sih kelebihan atau kekuatan seorang perempuan itu apa menurut Bu Diana? Bagi saya kekuatan seorang perempuan itu sangat-sangat luar biasa. Contohnya ketika seorang perempuan melahirkan, rasa sakit pada saat anak itu lahir itu bisa disamakan dengan 20 tulang yang dipatahkan secara bersama-sama. Betul. Begitu. Saya rasa pria pun nggak bisa tahan begitu ya untuk mengalami rasa sakit yang seperti itu. Jadi ya jangan underestimate diri kita sebagai perempuan yang lemah, karena kita jauh lebih kuat dari apa yang kita pikirkan. Nah, kebanyakan kalau perempuan itu biasanya di quotes-quotes itu, bahagiaku ada pada anak dan suamiku. Nah, kalau menurut Bu Diana setuju nggak? Kalau menurut saya kok salah ya? Salah ya, Bu? Gimana Bu yang betul ya? Jadi sebenarnya kita berhak bahagia dari hal lain. Bukan begitu ya. Maksudnya gini, jadi seorang perempuan itu bahagia atau tidak itu tidak bisa diletak maksudnya
dipindahkan ke oke, kalau suami saya baik, suami saya kaya, suami saya sabar, saya bahagia, atau anak saya baik, saya bahagia. Itu kebahagiaan semu sih menurut saya, karena kebahagiaan yang utama betul kita harus bisa menemukan kebahagiaan dari dalam diri kita sendiri, sehingga dengan kita bahagia otomatis kita jadi empowered juga. Otomatis nanti segala sesuatu yang kita lakukan itu menjadi baik gitu ya. Kalau seorang ibu tidak bahagia, bagaimana dia bisa mendidik, bisa membesarkan anak-anak yang bahagia begitu. Itu jadi ya sebagai seorang perempuan kita berhak bahagia, kita berhak untuk mendapatkan ketenangan batin, yang mana bukan saya bilang bahwa itu berarti kita harus me time setiap hari. Masih ada tanggung jawab yang harus kita emban. Jadi me time itu sendiri bukan berarti oke, saya ke salon, manicure, pedicure, atau ke ketemu teman-teman setiap hari, bukan begitu aja sih sebenarnya. Bagaimana kita membaca buku, kita memperkaya diri, mempelajarin parenting untuk anak, bekal kita mendidik anak, itu juga part of me time, memperkaya diri. Jadi seorang istri atau ibu tetap harus memprioritaskan keluarga, karena ya itu prioritas yang utama ya. Setelah itu baru pekerjaan. Nah, di era modern ini kita sudah mulai melihat di mana perempuan-perempuan juga menjadi pemimpin ya, seperti contohnya Bu Diana di sini sebagai School Director of SCS. Kemudian ada Bu Sri Mulyani, ada Menteri Luar Negeri Bu Retno Marsudi, kemudian CEO Pertamina Nike Widiawati. Nah, apa sih Bu yang bisa kita pelajari dari kepemimpinan seorang wanita? Sebenarnya tidak ada yang bisa membatasin sampai sejauh apa wanita mau berkarir atau berkarya di luar keluarga. Jadi apa saja yang masih bisa kita lakukan, ya itu artinya kita punya kesempatan yang sama dengan pria. Tapi saya sangat mengagumi wanita-wanita yang seperti Bu Sri Mulyani, Bu Retno dan lain-lain, karena saya bisa merasakan bahwa pasti sangat berat gitu ya di posisi mereka, punya tanggung jawab yang besar terhadap negara, belum lagi banyak sekali ya, bahkan nggak ada apa-apanya lah. Kesibukan saya sekarang nggak ada apa-apa dibanding mereka. Jadi ya saya sangat mengagumi, di samping mereka berhasil dalam pekerjaannya, mereka juga mempunyai keluarga yang bagus. Iya, betul. Nah, Bu Diana, apakah semua perempuan harus memiliki aspirasi untuk mengejar karir atau mungkin menjadi changemaker untuk berkontribusi terhadap perkembangan bangsa? Bagaimana wanita-wanita yang mungkin hanya ingin menjadi ibu rumah tangga saja, apakah mereka juga bisa berperan dalam memajukan generasi muda bangsa? Justru peran seorang ibu dalam memajukan generasi muda bangsa itu dimulai dari rumah. Pada saat dia memasak setiap hari, menyiapkan makanan yang bergizi untuk anak-anaknya, dia menerapkan parenting yang bagus, dia memberikan rasa keamanan dan rasa nyaman kepada anak-anaknya di rumah. Kalau menurut saya, selama dari segi ekonomi suami masih bisa diandalkan, tidak ada salahnya kalau seorang perempuan memilih untuk tinggal di rumah bersama anak-anaknya.
karena itu merupakan suatu privilege yang sangat luar biasa ya, karena punya seorang ibu yang diam di rumah dan bisa mengawasi anak-anaknya itu adalah suatu yang luar biasa. Kalau pada saat libur saya nggak harus punya kerjaan yang harus saya lakukan, saya akan di rumah sepanjang hari. Seperti anak-anak. Seperti saat pandemi yang lalu, mau 1 bulan penuh nggak keluar, saya betah-betah aja di rumah. Jadi jangan merasa berkecil hati bahwa saya cuma ibu rumah tangga. Itu justru pekerjaan yang sangat luar biasa seorang ibu rumah tangga. Menurut Bu Diana, sejauh mana pendidikan bisa memberdayakan perempuan untuk bisa berkontribusi maksimal dalam pembangunan bangsa, Bu Diana? Nah, itu harus banget ya gitu ya. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan seorang ibu, dia akan semakin mampu untuk memberikan pengaruh yang positif kepada anak-anaknya gitu. Jadi parentingnya semakin bagus, dia semakin bisa memberikan membangun EQ yang bagus kepada anak-anaknya. Dan juga memberikan contoh-contoh yang dan teladan, afirmasi positif ya karena kan kita juga sering mendengar ngapain kamu sekolah tinggi-tinggi, toh nanti kamu juga jadi istri, jadi ibu kayak gitu. Berarti itu harus dihilangkan sama sekali ya Bu, karena meskipun kita berpendidikan tinggi, kita masih ada anak-anak putra-putri kita, generasi muda yang juga harus kita pinterkan kayak gitu ya. Iya betul. Jadi tidak ada alasan yang menghambat seorang wanita itu harus mengejar pendidikan yang tinggi gitu ya. Karena zaman sekarang ini semua bisa dipelajarin dari YouTube, dari sangat terbuka lah. Banyak platform lah ya. Karena dulu dosen saya sendiri suka kayak bercanda gitu, kamu kalau mau S3, mau S3 jangan dulu loh ya, soalnya kamu harus jadi istri dulu gitu, nanti calon suamimu kabur gitu katanya. Nah kalau seperti itu, apakah berarti kita harus harus menekan ego kita untuk tidak mengejar pendidikan dan juga tidak mengejar karir hanya supaya kita tetap laku gitu istilahnya, tetap mendapat jodoh? Nah, menurut Bu Diana seperti apa? Menurut saya kok malahan dari sisi laki-lakinya yang insecure ya. Artinya kenapa harus seorang perempuan yang dihambat untuk menuju ke pendidikan yang lebih tinggi? Malah sebenarnya laki-lakinya yang harus kalau mau tidak bisa menerima kesetaraan ya dia harus lebih kerja tinggi keras, ya? Begitu, betul. Dan misalnya nih kalau mengejar karir, misalnya kalau seperti misalnya posisinya seperti Bu Diana, seorang founder dan CEO sekolah, belum menikah. Nah itu kayak nanti itu jangan, nanti susah dapat jodoh. Nah gimana menurut Bu Diana? Ya itu memang nggak mudah ya, karena sebenarnya jodoh itu kan di tangan Tuhan juga. Kapan kita menikah, kapan kita ketemu orang yang tepat, itu sebenarnya kita di luar kemampuan kita untuk yang merencanakan gitu. Tapi kalaupun kita udah punya kesempatan itu, ya carilah calon suami yang tepat, yang tidak menghalangin mimpi-mimpimu. Jadi ya menurut saya banyak kok, saat ini laki-laki yang mempunyai hati yang besar, yang juga tidak merasa bahwa kalau istrinya itu sukses merasa tersaingin dan lain-lain.
dia sangat mendukung. Saya rasa banyak pria yang seperti itu. Bu Diana, makanya itu tadi ada research yang menyebutkan juga per tahun 2022 jumlah wanita yang duduk di kursi direksi perusahaan negara itu baru 15%, Bu. Dan apa sih sebenarnya yang bisa Ibu berikan seperti tips gitu lah ya, atau motivasi agar perempuan-perempuan di luar sana yang ingin menjadi seorang pemimpin bisa lebih berani lagi untuk mengaktualisasikan diri mereka. Mungkin dari Bu Diana sendiri, pengalaman pribadinya boleh di-share. Bagaimana akhirnya ketika itu Bu Diana akhirnya bilang, "Oke, I'll do it, akan aku pimpin sekolah ini." Nah, seperti itu Bu Diana. Silakan. Menurut saya yang paling utama itu adalah kita punya keberanian untuk maju ya, karena untuk seorang perempuan tantangan berkarir itu sangat besar, bukan cuman datang dari persaingan antar sesama teman sekantor yang pria dan lain-lain, tapi juga banyak sekali tantangan yang dialamin, apalagi kalau waktu kita sedang menghadapi problem yang besar, kemudian anak sakit, wah itu benar-benar sesuatu yang harus di manage, bukan hanya waktu tapi juga hati. Perasaan. Ya, betul. Ya, selama ini sih saya selalu doa itu yang paling menguatkan saya ya. Jadi pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan itu yang sangat luar biasa saya rasakan. Kemudian juga disiplin mengatur waktu. Kemudian juga yang terutama adalah tekad kita untuk oke, saya pasti bisa gitu. Sulit apapun tantangan yang dihadapin, kalau saya mau berusaha, semua itu pasti akan dilalui. Nah, Bu Diana, apakah ada peran dari orang tua yang mungkin bisa membebaskan Indonesia dari stigma di mana perempuan tuh hanya pantas memegang peran domestik? Jadi maksudnya mungkin apakah orang tua bisa mendorong keberanian tidak hanya putra tapi juga putrinya untuk bisa menjadi seorang leader dari sejak dini? Dari pengalaman saya sih tidak semua anak laki-laki itu lahir dalam keadaan dia siap punya leadership skill atau leadership hati untuk memimpin gitu ya. Malahan anak perempuan saya itu leadershipnya lebih tinggi dari kakaknya begitu ya. Nah, tapi semua itu kita harus sebagai orang tua kita harus menyesuaikan gitu ya. Ada anak laki-laki juga yang leadershipnya tinggi, ada yang anak laki-laki yang kurang memiliki leadership gitu. Ada anak perempuan juga yang leadershipnya sangat tinggi. Tapi semua itu kita harus banyak memberikan nasihat-nasihat, masukan-masukan supaya ya posisinya laki-laki itu harus memiliki leadership yang bagus karena dia sebagai kepala keluarga besok-besoknya gitu. Nah, kalau perempuan harus tahu gitu ya menempatkan diri gitu dalam kalau dia sebagai pemimpin di tempat kerjanya ya otomatis dia harus memiliki leadership yang baik. Tapi kalau dalam posisinya di rumah sebagai istri ya dia harus tahu menempatkan dirinya bahwa tetap suami yang nomor satu, tetap suami yang memimpin keluarga itu. Jadi istilahnya menunjukkan respect sehingga anak di rumah itu juga bisa melihat bahwa di rumah ternyata mama juga respect apa ya. Nah itu salah satu contoh yang bisa kita berikan
Karena anak zaman sekarang ini nggak bisa hanya percaya dengan nasihat-nasihat. Mereka harus melihat bagaimana kita sehari-hari melakukan hal itu di rumah gitu. Percuma kita akan memberikan nasihat yang muluk-muluk kalau di rumah aja kita tidak melakukan hal yang seperti kita nasihatkan itu gitu. Iya. Mungkin juga bisa berbagi house chores ya. Jadi misalnya kan, karena kalau misalnya peran domestik itu kayak, oh kalau perempuan itu ya bersih-bersih dapur, bersih-bersih ini itu. Nah, mungkin apa yang bisa orang tua contohkan, lakukan di rumah supaya anak-anak mereka pun tidak terkena stigma itu, Bu Diana. Betul. Jadi kita bisa membagi ya. Jadi kita nggak boleh hanya kalau nyapu, masak, cuci piring itu hanya diberikan kepada anak perempuan saja begitu ya. Karena anak laki-laki juga sangat penting untuk dididik melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah gitu. Contohnya kalau nanti dia akan kuliah, dia keluar dari rumah untuk kuliah di luar kota atau di luar negeri, dia akan terbiasa, masak itu udah biasa lah gitu. Saya dari dulu udah di rumah ya nyiapin makanan sendiri gitu. Dan setelah masak juga saya cuci piring, bersih-bersih kompor, bersih-bersih dapur. Itu sudah bukan suatu hal yang membebani lagi gitu. Jadi kalau dari sedini mungkin kita menerapkan hal itu di rumah dan membagi pekerjaan rumah itu ke semua anak, baik itu laki atau perempuan, itu justru akan memberikan manfaat positif bagi anak kita. Nah, sekarang mengenai pemberdayaan perempuan atau women empowerment. Pemberdayaan perempuan pastinya jadi kunci kesetaraan ya Bu, antara perempuan dan laki-laki. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa memberdayakan perempuan? Itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita mempunyai keyakinan di dalam diri bahwa kita sebagai perempuan juga sanggup untuk melakukan hal-hal yang dilakukan pria, jadi kita memiliki keyakinan yang sama bahwa kita mampu untuk melakukan hal yang sama dilakukan laki-laki. Begitupun juga dengan anak perempuan kita di rumah, kita harus menanamkan nilai-nilai itu, keyakinan itu dari awal supaya mereka punya kepercayaan diri, supaya mereka punya keyakinan diri. Kemudian kalau yang bisa dilakukan di sekolah, kita memberikan kesempatan yang sama kepada murid perempuan juga untuk bisa menjadi ketua kelas, untuk bisa menjadi ketua OSIS, pemimpin di grup. Ya, saya melihat bahwa murid-murid perempuan juga memiliki kemampuan yang sama dengan murid laki-laki. Malahan kalau masih di level yang SD ke bawah, itu justru murid perempuan jauh lebih unggul dari murid laki-laki karena tingkat kedewasaan anak perempuan advance lebih cepat ya. Tapi nanti setelah di SMP, SMA barulah anak laki-laki juga mengejar ketinggalan itu. Nah, kemarin saya sempat ngobrol Bu Diana bersama dengan OSIS dari STS ya. Kemarin tanggal 2 April mereka melakukan sociopreneurship, betul ya. Jadi ada charity bazar, jadi mereka mengumpulkan pakaian bekas gitu ya dari teman-teman siswa-siswa di sekolah, kemudian dijual dan hasilnya akan disumbangkan untuk merayakan 20 tahun anniversary SCS ya Bu ya, betul ya. Nah, apa sih Bu tujuan dari kegiatan tersebut? Ya, social entrepreneurship sebenarnya karena kita tuh melihat bahwa anak-anak sekarang kebetulan Gen Z begitu ya, mereka tuh banyak yang
egosentris begitu Ya. ya. Jadi semua itu bersumber pokoknya aku harus begini gitu. Jadi mereka kurang mempunyai kepekaan terhadap lingkungannya. Karena bagaimana mereka memiliki kepekaan terhadap lingkungannya kalau mereka sibuk terus dengan gadgetnya mereka. Jadi mereka tidak melihat di sekeliling mereka itu masih ada banyak orang-orang yang sebenarnya jauh lebih membutuhkan daripada kita gitu. Jadi kita melatih anak-anak ini untuk melihat nggak cuman ke atas aja, tapi juga mereka melihat ke bawah. Jadi kita mau melatih mereka supaya mereka punya kepekaan sosial gitu. Dan terima kasih kepada sumbangan dari orang tua murid juga. Nggak menyangka juga bahwa hasilnya begitu luar biasa. Dari hasil itu nanti akan disumbangkan ke panti asuhan. Nah, Bu Diana, terakhir nih, apa harapan Bu Diana atas pencapaian Surabaya Cambridge School yang sudah mencapai 20 tahun anniversary di tahun ini? Silakan Bu Diana. Saya berharap bahwa untuk kedepannya SIS akan semakin memberikan pendidikan yang lebih berkualitas. Kemudian dengan demikian kita semakin mampu untuk melatih anak-anak ini untuk bersaing secara global. Karena untuk saat ini dan masa depan mereka nanti, persaingan itu akan semakin luar biasa. Dan harapan saya bahwa murid-murid SIS nanti akan lebih bisa diterima di lingkungan secara internasional, dan kita mempunyai kualitas yang nggak kalah dengan murid-murid dari negara lain. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya SIS bisa berkarya dengan lebih baik lagi. Ya, dan pastinya saya juga berdoa supaya SIS senantiasa menjadi berkat ya Bu. Betul. Untuk masyarakat sekitar dan pastinya bangsa Indonesia. Terima kasih Bu Diana atas kesempatannya sudah hadir ke Comfort Session Podcast ini. Mungkin biasanya Bu Diana menonton program kita, dan hari ini kita undang langsung Bu Diana hadir ke sini. Terima kasih atas insight-nya Bu Diana. Semoga menginspirasi para wanita di luar sana agar mereka juga lebih berani lagi dan tidak takut untuk menjadi seorang pemimpin. Baik, dan pastinya untuk para wanita di luar sana, kita dari SIS mengucapkan selamat Hari Kartini. Dan untuk para wanita, para ibu dan moms yang ada di luar sana, selamat memperingati Hari Ibu Kartini. Pastinya sebagai seorang wanita, kita juga bisa menjadi tonggak utama dari mencerdaskan dan memajukan generasi penerus bangsa. Terima kasih atas waktunya Bu Diana. And well, for parents and students, thank you so much for watching this session. And please don't forget to watch another videos of Surabaya Cambridge School YouTube channel. And don't forget to subscribe. Bye-bye!